Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini memasuki hari ketiga daripada masa ta'aruf santri madrasah atau madsama, yang dimana kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi wudhu, dan insya Allah kita akan melanjutkan setelah wudhu. Kita akan berlanjut kepada materi sholat. Nah anak-anakku semua, kita akan belajar bagaimana tata cara yang baik dalam sholat. Sholat adalah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sesuai dengan pengertiannya, maka sholat akan diawali dengan gerakan takbiratul ihram. Apa itu gerakan takbiratul ihram? Gerakan takbiratul ihram adalah gerakan mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Setelah kita mengangkat tangan dan membaca takbir, kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di mana meletakkannya di antara perut dan dada kita. Nah, setelah takbiratul ihram, kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah tersebut? Doanya seperti berikut. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah dibaca ketika posisi kita seperti setelah selesai takbiratul ihram tadi, yaitu tangan tetap di antara perut dan dada kita. Setelah membaca doa iftitah, maka lanjut kepada rukun yang selanjutnya, yaitu adalah membaca suratul Fatihah. Kalian sudah bisa ya suratul Fatihah? Surah Al-Fatihah dibaca lengkap mulai dari awal ayat ke-1 hingga ayat ke-7. Dan nanti diakhiri dengan bacaan amin. Bagaimana bunyi lengkapnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan amin termasuk sunnah dalam sholat. Jadi alangkah baiknya kita membaca amin setelah suratul Fatihah. Lalu anak-anakku, kita dianjurkan juga untuk membaca surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran. Bisa surah-surah pendek, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Al-Falaq, dan lain sebagainya. Yang penting surah yang terdapat pada Al-Quran atau ayat yang terdapat pada Al-Quran. Nah, setelah kita selesai dengan beberapa bacaan tadi, kita berganti gerakan menjadi gerakan ruku'. Gerakan ruku' dilakukan condong 90 derajat, yaitu membungkukkan badan kita menjadi sudut simetris 90 derajat. Dan pandangan kepala kita adalah pandangan ke tempat sujud. Dalam bacaan ruku terdapat doa yang mana doanya sebagai berikut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gerakan setelah ruku adalah gerakan iktidal. Berbeda dengan gerakan sholat pada umumnya, gerakan iktidal ini bukan diawali dengan takbir, melainkan diawali dengan bacaan Sami'allahu liman hamidah. Lalu kita berdiri tegap dan juga membaca doa Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu tadi gerakan iktidal. Gerakan iktidal dilakukan tegap lurus, kita berdiri, lalu dilanjutkan gerakan yang berikutnya, yaitu adalah gerakan sujud. Perlu diketahui anak-anakku, gerakan sujud ini memerlukan ada 7 anggota yang harus menempel pada tempat sujud. Apa saja itu 7 anggota? Yang pertama yaitu adalah dahi. Dahi kita harus menempel pada tempat sujud. Harus diperhatikan jangan sampai dahi kita tertutup oleh kopiah, oleh rambut, dan lain sebagainya. Atau bagi yang perempuan tertutup oleh mukenanya. Dan anggota yang kedua dan ketiga adalah 2 telapak tangan. Jadi ini anggota kedua, anggota ketiga. Telapak tangan pun harus menempel ketika kita sujud, menempel pada tempat sujud kita. Nah anak-anakku, anggota yang keempat dan kelima adalah kedua lutut kita. Setelah 3 anggota tadi, yang pertama dahi, yang kedua telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri, dilanjutkan yang keempat dan kelima adalah kedua lutut itu, dan anggota yang terakhir yaitu adalah telapak kaki, 2 telapak kaki kita. Jadi anggota yang keenam dan ketujuh adalah telapak kaki kita. Lalu bagaimana cara telapak kaki kita agar bisa menyentuh tempat sujud? Jadi kita harus memanjatkan kaki kita ketika kita sujud seperti ini. Jadi telapak kita bisa menyentuh daripada tempat sujud kita. Nah itu tadi untuk gerakan-gerakan pada sujud. Lalu bagaimana bacaan-bacaan ketika kita sujud? Bacaannya hampir sama ketika kita ruku, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gerakan selanjutnya yaitu adalah duduk di antara 2 sujud. Jadi nanti kita sebenarnya itu sujud 2 kali. Lalu di tengah-tengah sujud tadi, di tengah kedua sujud tadi ada duduk yang namanya duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk sendiri adalah duduk di mana posisi kaki berada di bawah posisi badan kita. Jadi kita menduduki kaki kiri kita. Nah, pada duduk di antara 2 sujud ini, kita dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kita kembali lagi, sujud lagi. Gerakan sujud seperti tadi dengan 7 anggota yang menempel pada tempat sujud kita, dan juga bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali. Nah anak-anakku, setelah itu kita akan belajar tahiyat. Tahiyat dalam sholat ada 2. Ada kalanya tahiyat awal dan ada kalanya tahiyat akhir. Nah di sini kita akan belajar tahiyat. Bacaan dari tahiyat adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lalu dilanjutkan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, anak-anakku, karena tahiyat ada dua jenis, tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka jika tahiyat awal, bacaan tersebut tadi berhenti ketika setelah kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, di situ berhenti, kita lanjut ke rukun selanjutnya, berdiri lagi. Namun ketika bacaan tahiyat akhir kita teruskan hingga fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu anak-anak. Adapun ketika duduk, posisi duduk kita pada tahiyat ada dua juga. Jika tahiyat awal kita duduk seperti duduk di antara dua sujud, dan jika tahiyat akhir kita letakkan badan kita mengenai lantai. Jadi posisi kita tidak menduduki kaki kiri kita. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Lalu dilanjutkan karena sudah tahiyat akhir, gerakan salam dengan menolehkan kepala kita ke kanan terlebih dahulu, lalu ke kiri. Sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu tadi anak-anakku tata tertib dan tata cara dari sholat, juga bacaan-bacaannya. Ustadz harap kalian bisa mengerti semuanya, dan juga Ustadz harap kalian juga sudah bisa mempraktekkan sholat masing-masing di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi beberapa ilmu yang bisa Ustadz sampaikan kepada kalian semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, dan juga jangan lupa hari ini tetap ada tugasnya. Apa itu tugasnya? Nah, tugasnya Ustadz kasih kalian tugas untuk sholat duha di rumah masing-masing. Ustadz bagaimana niatnya? Niat sholat duha adalah usolli sunnatab duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, nanti bagaimana dikirim video atau foto saja Ustadz. Jadi Ustadz minta kalian bisa mengirimkan video kalian dalam menghafalkan niat sholat duha. Seperti tadi, usolli sunnatab duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat sholat duha dan foto ketika kalian sholat. Itu ya anak-anak. Jadi kalian mengirimkan dua tugas sekaligus, yaitu mengirimkan tugas membaca niat sholat duha dan mengirimkan foto kalian sedang sholat duha 2 rakaat. Oke anak-anak, itu tadi beberapa materi yang bisa Ustadz sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk kalian di rumah tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan kalian. Semoga kita bisa segera dipertemukan untuk belajar bersama dan juga untuk menimba ilmu bersama. Terima kasih anak-anakku semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Ustadz minta mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.